Ini saya mau mengatakan memberikan selamat terlebih dahulu kepada coach John Hackman yang telah bisa membawa timnas Indonesia menang dengan skor yang lumayan agak telak, yaitu 5-1 atas Kamboja. Nah, tapi di sisi lain, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah saran, sebuah kritik yang untuk pada ujungnya nanti untuk kemajuan tim nasional Indonesia. Pertama, memang kalau kita lihat Matthew Pickers secara menyeluruh memang dia hat-trick, tapi secara compactnessnya dia juga secara secara aklamasinya dia menurut saya juga agak di luar kontrol pemain itu gitu. Apa yang saya maksud bahwa kalau misalnya presiden FIFA presiden sepak bola Indonesia, yaitu PSSI, itu menurut saya ini steering committee yang sangat jenius, tetapi terlepas daripada kejeniusan itu juga ada missing link yang gak berjalan. Apa itu? Kontrak yang menurut saya agak terlalu dini untuk mengatakan bahwa John Hackman ini sudah berhasil membawa Indonesia menang atas Kamboja. Ingat, ini baru perjalanan awal, ini baru first matchnya coach John di turnamen resmi seperti Asians Hyundai Cups 2026 ini. Nah, lepas daripada itu, kalau ada spekulasi yang mengatakan bahwa John Hackman karena diuntungkan yang dihadapi itu adalah Kamboja, tetapi versi saya mengatakan dia bisa menghadapi semua lawan kalau memang dia settle. Nah, settle di sini yang saya maksud adalah settle kontrolnya, settle humanisnya, settle non humanisnya. Nah, kalau 3 sampai dengan 4 faktor tadi itu settle semua, saya berani mengatakan bahwa John Hackman ini adalah salah satu pelatih yang sangat jenius, dan dia ngerti problems apa yang problem apa yang dipunyai oleh para pemain kita, sehingga dia bisa masuk ke situ dan menyelesaikan masalah problem internal di tim nasional Indonesia. Nah, itu keunggulan seorang John Hackman. Lagi-lagi saya mengatakan bahwa John Hackman ini bukan orang yang kapalistik, bukan orang yang kapabilitasnya kita ragukan. Namun di sisi lain bahwa dia punya triki juga untuk mengatakan bahwa hati-hati kalau lawan lebih tinggi daripada kita, misalnya Vietnam atau Thailand gitu ya. Karena ini levelnya masih serata-ratanya kayak kita masih bisa menguasai, kita masih bisa memenangkan pertandingan bahkan. Tapi kalau lawannya di atas kita, khawatirnya saya
tim kepelatihan ini akan menjadi tidak connect apa yang dimau oleh pelatih dengan apa yang dilakukan oleh pemain di lapangan. Terlebih lagi ada statementnya kapten tim Rizky Ridho yang mengatakan bahwa kenapa Coach John di menit-menit awal itu trajektorinya ke depan, tidak ke belakang, trajektorinya di atas panggung, tidak di technical area. Cuma pertanyaan saya berikutnya, kalau memang itu menjadi dasar utama untuk mengatakan bahwa asisten coach yang berperan, saya nggak setuju. Dan statementnya Rizky Ridho semalam itu mengamplifikasikan itu, mengiyakan hal tersebut. Nah, concern saya bukan ke Rizky-nya, bukan ke Ridho-nya, malah ke asistennya, malah ke asisten coach John Hetman, yaitu Rikal gitu ya. Saya sebut aja Rikal gitu. Nah, kalau dari sisi Rikal pasti dia mengatakan, oh saya diberi tanggung jawab, tapi keputusan awalnya itu ada di coach John Hetman. Dia nggak bisa bantah materi pemain yang menyiapkan John Hetman, formasi yang menyiapkan John Hetman. Dia hanya asisten pelatih yang menganalisa secara tidak kontributif, secara humanitis aja. Kalau kontributif kan terjun langsung misalnya dalam latihan atau dalam sesi TC di Bali dalam 1 bulan kemarin itu gitu. Yang kedua adalah kejuaraan Asian Hyundai Cups 2026 ini memakai teknologi VAR atau VAR. Itu salah satu merger yang saya nantikan, salah satu merger di sepak bola modern juga ada VAR gitu ya. Kita ingat ada di Piala Dunia kemarin, meskipun VAR itu nggak dilibatkan secara full secara performa, saya kira dengan adanya VAR di Piala Dunia kemarin itu juga membantu, salah satunya keputusan tactical atau non tactical dari wasit utama. Nah, di kejuaraan ini, Asian Hyundai Cup ini, VAR sangat berperan krusial. Kalau misalnya pertandingan tersebut kalau misalnya pemain lawan melanggar pemain kita di daerah kotak terlalang, apa itu? Kotak penalti atau di luar kotak penalti yang berpotensi red card atau straight red card. Itu wasit sekarang ya, straight red card itu tidak dibolehkan dikeluarkan seketika itu. Kalau dia nggak yakin benar atas pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pemain, di zaman VAR ini tidak mengharuskan wasit harus mengeluarkan straight red card, kecuali kalau wasitnya tersebut sudah yakin dengan keputusan yang dia bikin, dia buat, lalu dia keluarkan kartu merah tersebut. Tidak ada tanda kutip, tidak ada intervensi dari VAR,
pasti itu wasitnya yang confirm sendiri dan yang melakukan elaborasi sendiri. Nah, yang terakhir, hal ketiga adalah soal apakah Indonesia bisa juara di event Asian Hyundai Cups 2000 AFF atau Asian Hyundai Cup ini 2026 ini. Di momentum sekarang saya pikir saya agak terlalu dini untuk mengatakan Indonesia bisa melangkah jauh dari babak fase grup ke babak berikutnya. Namun demikian, kita harus yakin bahwa pelatih sekarang itu, pelatih yang dipunyai oleh Indonesia itu, Coach John Hetman ini adalah salah satu pelatih yang tahu skema permainan Indonesia, tahu secara menyeluruh atau tahu secara marginal saja. Namun kalau dibilang secara menyeluruh, pasti Coach John lebih tahu daripada saya yang hanya seorang pengamat sepak bola gitu. Nah, itu yang saya mau bilang bahwa kalau terkait Indonesia bisa juara enggak, ya per hari ini, per kemenangan semalam 5-1 itu belum menjadi tolak ukur saya untuk mengatakan oh Indonesia bisa ke final nih, oh Indonesia bisa meraih trofi juara Asian Hyundai Cup 2026. Belum, saya analisisnya belum ke situ. Saya analisisnya hanya masih sebatas format permainan, formasi, dan juga skema permainan dan juga skema formasi. Nah, di situ saya melihat bahwa tampaknya nih, tanpa mendahului tim-tim yang akan dihadapi oleh Indonesia, masih menghadapi Singapura, masih menghadapi nanti tanggal 31 Juli ini menghadapi Timor Leste, dan nanti home lagi menghadapi Singapura, dan lagi nanti home lagi juga menghadapi away menghadapi Vietnam. Itu yang menjadi tolak ukur saya. Tapi untuk pertandingan pertama, apakah saya bisa mengatakan bahwa Indonesia pasti akan melangkah jauh, Indonesia pasti akan juara? Belum sampai ke situ gitu. Kalau saya, indikasinya simple. Saya berbasiskan apa? Data yang saya punya. Loh, kok seorang Bayu punya data dari mana? Dari orang saya yang ada di stadion semalam itu gitu. Saya naruh beberapa orang di situ untuk semacam format statistik untuk saya kalibrasi, dan saya akan tentukan langkah berikutnya. Saya kira demikian dulu yang bisa saya sampaikan untuk timnas. Ya, ya, ya. Makasih.